Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungka, A.P. Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Kisah yang lalu diceritakan, Sariti datang menemui Raden Setakling yang sedang menjalani hukuman dari gurunya Resi Wanayasa akibat kesalahannya yang merusak nama baik Sariti, seperti yang dituduhkan oleh Giri Banda yang diam-diam mencintai Sariti, adik seperguruannya. Apakah aku perlu memindahkan perapian ini lebih ke dalam lagi? Angin serta hawa dingin masuk menusuk hingga kemari. Kurasa tidak perlu, Kakang Seta. Hawa dingin tidak lagi kurasakan. Kakang, kedatanganku kemari sesungguhnya adalah untuk meminta maaf padamu. Meminta maaf? Apakah aku tidak salah dengar? Kau meminta maaf padaku? Tidak mungkin, Adik Sariti. Tidak, akulah yang seharusnya meminta maaf padamu. Bukankah aku telah bersalah menyakiti hatimu? Ya, memang engkaulah yang seharusnya meminta maaf pada Adik Sariti. Kakang Giri. Ya, kau tidak perlu minta maaf padanya, Adik Sariti. Kau tidak perlu merasa berdosa. Aku menjadi saksi bahwa pemuda Gua Laranglah yang memang tidak mempunyai sikap jantan, tata krama, cara menghadapi seorang wanita. Kakang Giri, aku tidak ingin hanya karena kesalahpahaman antara aku dan Kakang Seta kelak akan menjadikan satu keretakan hubungan antara kakek dan Eyang Wanayasa, dan terlebih hubungan antara Gua Larang dan Tongkat Merah. Kenapa, Adik Sariti? Apakah kau takut jika kita harus bersilang selisih dengan Gua Larang? Bukan itu tujuanku, Kakang Giri. Lalu apa lagi, Adik Sariti? Aku hanya tidak ingin. Sudahlah. Tidak ada yang perlu kau pikirkan lagi. Ayolah, kita tinggalkan saja tempat ini. Kita cari markas terdekat dari Tongkat Merah. Kita beristirahat di sana. Tapi Kakang, Ayolah, Adik Sariti, dengar kata-kataku. Tunggu, Tuan Giri Banda. Ada apa? Apa kau ingin menghalang-halangi kami? Mengapa kau selalu hadir di tengah-tengah kami? Mengapa sikapmu menjadi semakin keras dan tajamnya? Kau selalu saja memperuncing suasana. Menyingkirlah. Jangan coba-coba mempengaruhi Sariti. Setan! Kakang, sudahlah Kakang Giri. Biarlah, Adik Sariti. Aku masih belum puas jika belum dapat memberikan hajaran pada pemuda tak tahu diuntung ini. Jangan, Kakang Giri. Kakang Seta, aku minta dengan sangat, janganlah memperuncing suasana ini. Iya, aku berada di tempat ini adalah untuk menjalani hukuman, Adik Sariti. Bagaimana mungkin aku akan melayani kakangmu?
Adik Sariti, terima kasih atas peringatanmu. Pengecut. Apakah engkau akan bersembunyi di balik alasan yang kau cari-cari itu? Ayo, layanilah aku. Kita selesaikan persoalan kita tadi siang. Sudahlah Tuan Giripanda. Aku tidak dapat melayanimu. Tinggalkan saja aku di tempat ini. Aku harus menjalani hukumanku di tempat ini. Dengar Setakeling, aku akan menyerangmu. Terserah kau mau melayaniku atau tidak. Bersiaplah. Hai. Tunggu Kakang Giri. Melihat Raden Setakeling memejamkan matanya, duduk tanpa menghiraukan Giripanda. Sementara Giripanda telah bersiap-siap menyerang, Sariti segera melompat ke tengah-tengah mereka, menghalangi serangan kakangnya Giripanda. Kakang Giri, jangan teruskan niatmu. Ayolah, ayo kita kembali saja. Kita temui kakek dan kembali ke Rupada. Bagus. Kau beruntung sekali, Setakeling. Aku kali ini sebenarnya telah mempersiapkan diri lahir batin untuk membuat kau jatuh bangun di hadapanku. Marilah kita pergi, Adik Sariti. Aku pergi, Kakang Seta. Selamat tinggal. Maafkan aku. Sudahlah, Adik Sariti. Ayo. Dengan langkah yang setengah diseret, Sariti ditarik oleh kakangnya Giripanda. Sementara itu Raden Setakeling masih tetap duduk bersila, memandang jauh ke arah perginya Sariti dan Giripanda. Sariti agaknya telah merubah sikapnya. Apakah itu berarti ia mau menerima lamaranku? Lalu apakah sebenarnya yang tersembunyi di balik lubuk hati Giripanda? Apakah dia juga mencintai Sariti? Jika memang dia mencintai adiknya, biarlah aku mundur dan mengalah. Tapi aku akan mencoba mencari tahu. Mudah-mudahan dengan aji 4 arah pembeda gerak, aku dapat menyelidikinya. Aku yakin mereka belum akan meninggalkan daerah sekitar sini. Hop! Kemudian, murid utama dari Gua Larang itu menerapkan salah satu aji andalan perguruannya, yaitu aji pendengaran sakti yang disebut dengan nama aji 4 arah pembeda gerak. Sebuah aji pendengaran yang sanggup untuk mendengar suara-suara dari jarak sampai ratusan tombak. Desir angin yang halus pada jarak ratusan tombak, kresek dedaunan, hujan, petir, semuanya dapat dipilah-pilahkan. Dan dengan kekuatan tenaga sakti aji 4 arah pembeda gerak, seluruh suara itu dapat diredam. Dan Raden Setakeling mulai mencari suara-suara yang dibutuhkannya, yaitu Sariti dan Giripanda. Tidak salah dugaanku. Keduanya masih berada di sekitar sini, kurang lebih 200 tombak dari tempatku ini. Tunggu dulu, Kakak. Kemana kau akan mengajakku pergi? Kau tidak menuju padepokan Gua Larang. Kakekmu sudah meninggalkan Gua Larang. Beliau minta kita menyusulnya ke Rupada. Aneh sekali. Beberapa saat setelah aku meninggalkan Kakang Giri sudah mengejarku. Aku melihatnya sendiri tadi ketika hari menjelang malam. Kakang Giri hanya seorang diri. Apakah benar kakek secepat itu pergi? Apakah kakek tidak menginap seperti yang telah direncanakan?
Berarti jika demikian, kakek sangat kecewa dengan kejadian yang baru saja terjadi. Ayolah cepat adik Sariti. Hujan masih saja turun, walaupun tidak lagi deras. Apakah kau tidak ingin cepat-cepat tiba dan beristirahat di Rupada? Atau setidak-tidaknya kita mencari desa atau kota kecil? Tapi Kakang, apakah benar kakek sudah meninggalkan padepokan Gua Larang? Aku bersama-sama meninggalkan Gua Larang dengan kakekmu. Tapi di desa pertama di sekitar Sumur Opat, kakek memerintahkan aku untuk mencarimu. Aneh, mengapa Kakang Giri berbohong? Aku melihatnya seorang diri meninggalkan padepokan Gua Larang. Apa maksud Kakang Giri sebenarnya? Sariti seketika menjadi bingung dan tidak mengerti mengapa kakangnya harus membohonginya. Tetapi belum lagi ia berhasil menemukan jawabannya. Tiba-tiba ia merasakan desir angin yang menyerang bagian pinggang dan dadanya. Sariti sangat terkejut manakala mengetahui serangan itu datangnya dari kakangnya Giribanda. Akan tetapi ia sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Serangan tiba-tiba itu telah membuatnya lumpuh seketika. Kakang Giri, apa yang telah kau lakukan? Maafkan aku adik Sariti. Aku mencintaimu, sangat mencintaimu. Aku tidak rela kau menjadi milik orang lain. Kau harus menjadi milikku. Kau gila Kakang Giri. Lepaskan totokanmu ini, atau aku akan mengadukan semua perbuatan gilamu ini pada kakek. Aku sudah tidak mempunyai pilihan lain. Kau harus menjadi milikku. Dan aku tidak akan kembali lagi pada Tunggak Merah. Aku akan mengajak kau jauh-jauh meninggalkan tanah Jawa ini. Jauh menyeberangi lautan yang luas. Aku berjanji akan mencintaimu. Kau gila Kakang Giri. Lepaskanlah aku sebelum semuanya terlambat. Lepaskan. Aku masih bisa memaafkan dirimu. Maafkan, demi keselamatanku. Aku akan membungkamkan mulutmu dulu. Marilah, untuk sementara kita berteduh dulu. Seluruh pakaianmu menjadi basah kuyup. Kau akan jatuh sakit, Sariti. Marilah, kita mencari gua di sekitar Bukit Batu Larang ini. Selamat tinggal, kakek Pungkur. Beberapa saat setelah Giribanda meninggalkan tempat tersebut, muncul sesosok bayangan lain. Di mana mereka? Celaka, aku terlambat. Setan malas. Bagaimana aku dapat menemukan mereka dalam keadaan gelap seperti ini? Aku akan mencoba untuk menerapkan aji 4 arah kembali. Aku akan menyelidiki sekitar tempat ini sebelum aku mencari hingga jauh keluar Bukit Batu Larang. Yang Agung, selamatkanlah adik Sariti. Benar-benar tidak kusangka Giribanda akan bisa sebejat itu kelakuannya. Bergeserlah mendekat ke perapian ini, adik Sariti. Bajumu akan menjadi kering. Maaf, aku belum berani melepaskan totokan sekitar lehermu. Aku khawatir kau akan membuat rusak semua rencanaku, adik Sariti. Tenang-tenanglah. Aku berjanji tidak akan menyakiti hatimu.
Oh ya, buntalan pakaian di punggungmu. Biar kulihat. Siapa tahu ada pakaian yang kering. Tenang-tenanglah. Aku tidak akan mengganggumu. Ini masih ada sebuah pakaian yang cukup kering. Hai, pakaian ini bukanlah pakaian resmi kelompok kita. Ini adalah sebuah pakaian yang indah. Dari mana aku mendapatkannya, Adik Sariti? Ya. Aku lupa. Kau belum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaanku. Tapi beruntung, kita akan memakai pakaian lain. Aku juga membawa pakaian yang bukan seragam perkumpulan. Aku akan membawamu pergi dengan tanpa seorang anggota tongkat merah kita tahu. Dengan pakaianmu ini dan dengan sedikit perubahan pada rambut dan wajahmu, tidak ada seorang pun yang akan mengenal dirimu. Celaka. Kakang Giri adalah seorang anggota perkumpulanku yang sangat pandai menyamar. Kakekku pun sangat mengagumi akan kelihayan yang satu itu. Berbahaya sekali keadaanku. Tentu aku akan berhasil dibawanya keluar dari tanah Jawa ini dengan sesuka hatinya. Tapi bagaimana bisa aku menukar pakaian ini? Maafkan aku. Agaknya tidak ada jalan lain. Aku terpaksa harus mengganti sendiri pakaianmu itu. Tidak ada jalan lain lagi, Adik Sariti. Maafkan aku. Celaka. Benar-benar telah kerasukan iblis Kakang Giri. Kemudian Giri Banda kembali mengulurkan tangannya. Satu persatu jari jemari dengan gemetar mulai membuka baju luar dari Sariti yang merupakan adik seperguruannya. Sementara itu Sariti tak dapat lagi menguasai diri. Ia menjadi tak sadarkan diri. Adik Sariti pingsan. Baguslah. Dengan demikian semuanya dapat berjalan dengan lancar. Aku akan mengganti pakaian segera. Jagat Dewa Batara. Apa yang harus kulakukan? Apakah aku akan terus membuka baju dalam Adik Sariti? Sesaat lamanya Giri Banda terpaku memandangi tubuh yang indah, padat berisi, tergolek di hadapannya. Tetapi kemudian ia menguatkan hatinya. Aku sudah tidak mungkin lagi mendapat maaf dari Adik Sariti maupun kakeknya yang merupakan guruku. Aku akan melepaskan semua pakaiannya. Kemudian Giri Banda mengulurkan tangannya kembali, mencoba untuk membuka pakaian dalam Sariti. Akan tetapi, belum lagi tangannya tiba menyentuh tubuh gadis yang malang itu. Sebuah bayangan melesat cepat menerjang dengan dibarengi oleh bentakan yang keras. Iblis pecat! Jangan sentuh tubuhnya! Setan, rupanya kau lagi, Sitakeling. Tidak kusangka hatimu kotor melebihi iblis sendiri. Iblis pun kukira tidak akan memakan saudaranya sendiri. Berhenti! Jangan dekati gadis itu. Iya. Berhenti! Keluarlah. Jika kau memang benar-benar berani, kita bertarung dengan sepuas hati. Memang inilah saat yang kutunggu-tunggu sejak tadi. Mari kita keluar. Cabut pedangmu, hai anak muda dari Gua Larang. Aku tidak ingin dianggap curang karena melayanimu dengan senjataku ini.
Bersiaplah untuk menghadapi jurus pamungkas dari Aji Tongkat Sakti yang diberi nama jurus Tongkat Dewa. Aku sudah siap sejak aku datang memasuki gua itu. Majulah. Aku akan melayani apapun kemauan. Manusia sombong. Aku akan memberikan hajaran atas semua sikapmu itu. Hujan turun dengan deras membasahi bukit Batu Larang. Tetapi dua pemuda yang tengah berlaga sedikit pun tidak mempedulikan suasana dingin yang seakan-akan hendak membuat beku mereka. Sementara itu di dalam gua, Sariti yang tengah pingsan tidak sadarkan diri perlahan-lahan membuka matanya. Hawa dingin dari angin dan butiran-butiran air yang halus masuk ke dalam gua dan membasahi wajahnya. Hal mana membuatnya semakin bangkit kesadarannya. Di manakah aku kini berada? Yang jagat Dewa Batara, pakaianku. Kakang Giri. Ya, Kakang Giri. Dewata, apa yang telah dilakukannya dengan diriku? Tidak. Kukira belum terjadi sesuatu apapun dengan diriku. Sepertinya aku mendengar suara sayup-sayup pertempuran di luar gua. Siapakah mereka? Aku tidak dapat mengenali suara mereka di antara derasnya hujan dan petir yang menggelegar. Aku akan memakai kembali pakaianku. Setan. Awas kau, Kakang Giri. Aku tidak akan memberikan ampun padamu. Dengan tergesa-gesa, Sariti mengenakan kembali pakaiannya yang masih basah. Dan kemudian ia keluar meninggalkan gua kecil itu. Bukankah itu Kakang Giri dan Kakang Seta? Jagat Dewa Batara. Rupanya Kakang Seta datang menolongku tepat pada waktunya. Kakang Seta mulai mendesak Kakang Giri. Biarlah. Aku pun rasanya akan memberikan hajaran pula bagi dirinya. Giri Banda, murid utama dari perguruan Tongkat Merah, mulai mendapat kesulitan menghadapi serangan-serangan dari Raden Setakling. Jurus tongkat dewa yang mencicit seakan-akan hendak bertarung dengan gemuruhnya petir. Akan tetapi lawan yang dihadapi tongkat dewa kali ini adalah kincir metu yang merupakan tingkatan terakhir. Giri Banda mendapat kesulitan untuk mengejar bayangan Setakling. Bahkan serangan-serangan dari Aji Kincir Metu yang dilancarkan kerap membuatnya kerepotan sampai pada suatu ketika. Aku tidak boleh membuang-buang waktu. Giri Banda harus segera kulumpuhkan. Aku harus segera menolong adik Sariti. Aku baru melepaskan beberapa totokannya, tapi belum lagi sempat menyadarkannya. Hop! Iya! Hop! Iya! Hop! Iya! Bagaimana? Apakah kau masih juga penasaran, Giri Banda? Ayo, bangkitlah. Bagus, Kakang Seta. Kau sudah sadar, adik Sariti? Terima kasih atas pertolonganmu, Kakang. Sekarang, apa yang akan kita lakukan dengan manusia bejat ini? Biarlah. Aku
aku akan membuat perhitungan sendiri. Ayo, bangkitlah Kakang Giri. Kita akan menyelesaikan perhitungan yang tiba-tiba saja terjadi di antara kita. Aku mencintaimu, adik Sariti. Aku tidak rela kau jadi miliknya. Apapun katamu, kau telah menghina diriku. Kau telah mempermainkan diriku, kehormatanku. Ayo, bangkitlah. Baiklah, jika kau tidak mau juga bangkit, aku akan menghajarmu. Ayo, bangkit pengecut. Sudahlah, adik Sariti. Mungkin beberapa pukulanku telah membuatnya lumpuh. Sebaiknya kau bawalah saja ia menghadap kakekmu. Tidak, aku tidak akan membawanya menghadap kakek. Aku akan menyelesaikan perhitungan ini hingga hatiku menjadi puas. Tapi ia sudah tidak mempunyai kekuatan lagi, adik Sariti. Baiklah jika begitu. Nah, bangkitlah kau manusia bejat. Bangkit dan tinggalkan tempat ini. Kau melepaskannya, adik Sariti? Melepaskannya, Kakang. Hei, bangkit cepat. Apa yang sebenarnya akan kau lakukan pada aku, adik Sariti? Tinggalkan segera tempat ini sebelum aku berubah pikiran. Baik. Terima kasih atas kebaikanmu ini. Selamat tinggal. Mengapa kau lepaskan dengan begitu saja manusia bejat itu? Jika aku membawanya kepada kakek, apalagi yang dapat memuaskan hatiku? Manusia itu hanya mendapatkan hukuman dari perguruan. Sedangkan aku tidak dapat melampiaskan sakit hatiku. Biarlah. Jika saat ini aku melepaskannya, kelak satu saat aku akan dapat menemukannya dan membuat luluh tulang-tulangnya. Aku akan memuaskan hatiku menghajarnya dalam keadaan sehat. Sudahlah, Sariti. Sekarang kau kembalilah ke padepokanku. Di sana kakekmu masih ada bersama dengan Eyang Guru. Aku akan kembali ke gua kecil tadi untuk menjalani hukumanku. Baiklah. Aku akan menemui kakekku. Selamat tinggal, Kakang Seta. Setelah mengambil kembali buntalan pakaiannya, Sariti kembali ke padepokan Gua Larang. Sementara itu hujan pun mulai reda dan beberapa saat kemudian berhenti sama sekali. Tetapi angin dingin yang semilir menusuk tulang masih saja menerpa masuk ke dalam gua kecil di mana Raden Setakling duduk bersemedi. Ketika malam menjadi semakin larut, aku berdosa sekali pada Eyang Guru. Aku berdosa telah merusak hubungan baiknya dengan Ki Parang Pungkur. Benar-benar bodoh. Benar-benar laki-laki tolol aku ini. Sariti adalah seorang gadis yang cantik dan manis. Dia sebenarnya menerima lamaranku jika aku tidak bersikap bodoh dengan menyudutkannya dalam pertemuan siang tadi. Bodoh. Benar-benar bodoh aku ini. Iya, kau memang benar-benar bodoh. Tapi si bodoh yang beruntung. Itu suara kakek Pungkur. Nah, keluarlah engkau, Seta. Aku menunggumu di luar sini. Benar, tidak salah pendengaranku.
Itu suara kakek Pungkur. Ada apa? Mengapa ia tiba-tiba datang kemari? Apakah ia akan melampiaskan sakit hatinya padaku? Tapi... iya, mengapa tadi ia mengatakan bahwa aku adalah si bodoh yang beruntung? Hei Seta, apakah engkau sudah membeku karena dinginnya udara di sini? Ayo keluarlah cepat. Sebentar, Kek. Ketika Raden Setakling tiba di mulut gua, ia terperangah manakala melihat sesosok tubuh yang ramping berdiri di samping Ki Parang Pungkur. Sesosok tubuh yang telah dikenalnya dengan baik, akan tetapi kini tampil dengan tanpa disangka-sangka. Kenapa engkau jadi melongo seperti kebau tungu, Seta? Apa yang aneh dengan cucuku Sariti? Apakah aneh jika ia mengenakan pakaian gadis pada umumnya? Ataukah dia harus kembali mengenakan pakaian tambal-tambalannya? Aku... Nah, memang benar apa yang gurumu katakan. Kau adalah dungu. Kau adalah kerbau untuk hal yang satu ini. Ayolah, ikut kami kembali. Kembali? Kemana maksud kakek? Gurumu telah mencabut kembali semua hukuman yang telah dijatuhkan kepadamu. Dan semua itu adalah berkat laporan dari Sariti. Dia mengatakan bahwa akan menerima lamaran kakekmu. Dan cucuku ini juga telah meminta maaf pada eyang gurumu karena sikapnya tadi siang itu. Benarkah itu semua? Kau menerima lamaranku, Sariti? Lamaran dari laki-laki bodoh seperti diriku. Laki-laki yang tidak pandai bersikap halus dan merayu wanita. Nah, kali ini kau yang harus menjawabnya, Sariti. Ayo, jawablah. Aku minta maaf atas sikapku tadi siang. Aku kini menurut sepenuhnya apa kata-kata kakekku. Nah, jika begitu, ayolah. Kakekmu sudah menunggu-nunggu kedatanganmu. Ayo. Legalah hatiku kini. Karena semuanya tiba-tiba saja bisa selesai dengan baik. Tapi aku sangat menyayangkan kejadian atau hal yang hampir menimpa cucumu. Tapi untunglah anakku Seta berhasil mencegahnya. Kau tidak perlu terlalu memikirkan hal itu, Wanayasa. Kelak sebagai buktinya, aku akan mengirimkan peti mati yang berisikan penjahat gila itu. Manusia bejat yang hampir merusak kesucian anak mantumu. Tidak. Tidak perlu sampai demikian. Cukup bila kau berikan hukuman yang dapat membuatnya menyesal. Lalu bagaimana tentang hari perkawinan mereka? Apakah engkau ingin hal itu segera dilaksanakan? Tentu saja. Setidak-tidaknya purnama depan persiapan itu sudah akan kita mulai. Aku akan merayakannya, Pungkur. Aku akan membuat pesta yang sangat meriah. Beberapa waktu yang lalu, karena dalam keadaan yang memaksa, aku telah menikahkan anakku tanpa perayaan yang berarti, Pungkur. Iya. Baiklah. Aku berjanji akan membantumu untuk melaksanakan perayaan yang sangat
meriah. Iya. Tidak kalah dengan pesta anak-anak raja. Tentang Kiparang Pungkur dan Sariti yang berada di Padepokan Gua Larang. Kehadiran mereka di padepokan itu sedikit mendapat halangan karena ulah muridnya juga, yaitu Kiribanda. Namun begitu, apa yang direncanakan Ki Wanayasa dan Kiparang Pungkur akhirnya tercapai, yaitu dengan menjodohkan Sariti dengan Setakeling. Setelah bermalam di Padepokan Gua Larang, keesokan harinya Kiparang Pungkur pun kembali ke perguruannya seorang diri. Nah, kita tinggalkan perjalanan pulang Kiparang Pungkur. Dan sekarang kita beralih ke sebuah tempat di mana tengah terjadi pertempuran. Keparat, para prajuritku banyak yang tewas. Kurang ajar Raja Sanjaya itu. Memang raja itu sangat hebat. Kurang ajar. Raja Sanjaya itu memang hebat. Para prajuritnya yang ia pimpin terdiri dari orang-orang yang terlatih. Apakah Kahuripan ini harus ditaklukkan di tangan Raja Sanjaya? Tidak. Aku harus memperjuangkan kerajaanku ini dengan sekuat tenagaku. Tuanku. Ampun tuanku. Para prajurit Kahuripan banyak yang gugur. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan tunduk dan harus takluk di kaki Raja Sanjaya itu, tuanku? Detik-detik kehancuran akan terlihat di kerajaan ini. Aku sendiri bingung apa yang harus kita kerjakan. Apakah kita harus takluk di bawah serangan Sanjaya? Lalu bagaimana dengan prajurit-prajurit pilihan kita? Apakah mereka pun banyak yang gugur? Hampir semua. Banyak yang gugur. Dan sebagian prajurit Raja Sanjaya sudah ada yang masuk ke dalam istana ini. Apa yang harus kita lakukan, Tuanku Paduka? Aku tidak tahu. Selain kita harus bertahan sampai titik kemampuan kita. Aku rasanya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain untuk bertahan. Keparat. Kenapa Baginda Wulu Kebu jadi tak bisa berbuat apa-apa lagi? Padahal semua prajurit Sanjaya sudah masuk dan menerobos ke dalam istana. Para prajurit itu menyerang kemari. Baginda, lihat 10 orang prajurit Sanjaya masuk kemari. Hadapi cepat. Kenapa harus berdiam diri seperti itu? Ayo, maju! Prajurit Kahuripan banyak yang gugur dan menyerahkan diri. Artinya kemenangan ada di tangan Prabu Sanjaya. Kehebatan Prabu Sanjaya memang tidak bisa disangsikan. Dalam beberapa perjalanan saja, beliau sudah dapat menaklukkan kerajaan-kerajaan bawahan. Aku akan melihat Prabu Sanjaya. Apakah beliau dalam keadaan baik-baik? Kelihatannya dia sudah menyimpul dan masuk ke pintu besar kerajaan Kahuripan. Wahai para prajurit Kahuripan, sebaiknya kalian menyerahlah dan segera menyingkir. Apakah kalian tidak lihat? Banyak kawan-kawan kalian yang gugur dan menyerah. Kalau kalian masih bersikeras akan terus melawan seranganku, maka kalian nanti akan gugur secara percuma. Sekali lagi kuperingatkan, menyerahlah. Baiklah, kalau kalian tak memberi jawaban untuk mengatakan bahwa kalian menyerah, nanti kalian akan lihat
betapa kalian semua gugur dengan sia-sia. Dan kalian semua juga akan tahu bahwa raja kalian akan tunduk dalam kekuasaanku. Ayo maju. Jangan diam saja kalau kalian tidak mau menyerah. Ayo. Semua para prajurit Kahuripan tidak mempedulikan kata-kata Prabu Sanjaya. Mereka kembali menyerang dengan tidak karuan. Ada rasa takut, tapi juga ada perasaan berani karena melihat jumlah teman-temannya yang masih terlihat cukup lumayan banyaknya. Dengan kehebatannya, dengan mudah Prabu Sanjaya dapat menjatuhkan para prajurit Kahuripan. Dan di saat pertempuran itu berlangsung, muncullah Raden Sakapalwaguna membantu Prabu Sanjaya. Tuan Fokus, bagaimana keadaan Tuan? Baik-baik saja, Kakak. Masih dapat bertahan. Bagaimana serangan dari selatan? Semua para prajurit dapat hamba taklukan, Gusti. Bagus. Kalau begitu, kau bertahanlah di sini. Aku akan terus masuk ke dalam istana ini. Melihat sebagian prajurit kita telah masuk ke dalam istana itu. Baik, Tuan Gusti Prabu. Tuanku, lihat. Bukankah itu Prabu Sanjaya yang terus menerobos kemari? Dia menerobos dengan mudah sambil menerjang ke sana kemari. Jangan cuma bicara saja. Kau Panglima, maju. Bukankah masalah pertempuran adalah urusanmu? Ayo maju. Kerahkan beberapa prajurit yang ada di dalam istana ini. Lindungi aku. Baik, baik tuanku. Para prajuritku, maju! Ayo maju! Kelihatannya orang ini adalah panglima dari kerajaan Kahuripan ini. Aku mau tahu sampai sejauh mana kehebatan dari panglima ini. Menyingkirlah kau dari kerajaan Kahuripan ini. Percuma perlawananmu. Prajuritmu yang kau bawa hanya sedikit ini tidak akan mampu menjatuhkan prajurit Kahuripan yang berjumlah banyak. Hentikan dulu kata-kata begitu, wahai Panglima. Kalau kau memang sanggup menyingkirkan aku dari sini, aku tak akan mundur sekalipun prajurit yang kubawa hanya sedikit. Bisa kau lihat buktinya. Sebagian besar dari prajurit Kahuripan telah menyerah secara terang-terangan. Kalau kau masih mau bertahan dan menganggap mampu mengusirku dari istana ini, silahkan. Tapi nanti kau akan lihat. Sebentar lagi kau akan tunduk dan tersungkur. Barat hanya sombong. Baru mempunyai ilmu sekai gugur saja mau berlaga di hadapan Panglima Sudra yang ditakuti. Percuma perlawananmu, Panglima. Ilmu kanuraganmu tak ada artinya apa-apa di hadapanku. Jurus-jurus pedangmu dengan mudah dapat kubaca. Kalau tidak percaya, ini rasakan. Raja Sanjaya ini memang hebat dan tangguh. Bagaimana mungkin aku dapat melawan dia? Kalau kenyataannya aku dapat dijatuhkan ke Barat. Kalau begitu, aku harus menyingkir dulu. Biarlah Raja Dungu Kahuripan ini yang melawannya. Aku tidak mau lagi membantunya. Toh masih mempunyai orang-orang hebat di luar untuk menjatuhkan Sanjaya. Ya, sebaiknya
Mau kemana kau? Wah, kacau. 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 Kenapa Panglimaku malah kabur? Aduh, kacau. Bagaimana mungkin aku bisa melawan Raja Sanjaya? Aku tidak mempunyai kepandaian apa-apa untuk melawannya. Tapi baiklah, aku akan coba untuk melawannya daripada aku jatuh pamor di hadapan prajurit-prajurit kau. Hoi, Sanjaya, majulah kemari kalau kau berani melawanku. Kaukah Raja Kahuripan ini? Jadi kau mau melawanku? Sebaiknya menyerahlah. Keparat, untuk apa aku menyerah di tangan seorang pengacau macam kau? Untuk apa sebenarnya kau datang ke tempat kekuasaanku di Kahuripan ini, Sanjaya? Apakah kau akan merebut kerajaan ini? Jangan salah sangka, hei Raja Kahuripan. Kedatanganku ke istanamu cuma untuk menaklukkan kerajaanmu, bukan untuk merebut atau menguasai kerajaanmu. Aku cuma ingin membuktikan bahwa kerajaan Mataramlah yang paling besar di tanah Jawa atau Nusantara ini. Dan raja dari Mataram dapat menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil yang berada di bawahnya. Sombong sekali kau, Sanjaya. Ambisimu terlalu tinggi. Sepertinya kau tidak mempunyai kepuasan untuk berkuasa. Untuk kerajaan kecil lainnya mungkin kau masih bisa untuk menaklukkannya. Tapi untuk kerajaan Kahuripan ini, ambisimu akan kandas di tengah jalan. Ayo, majulah. Aku sudah siap untuk melayanimu. Raja Kahuripan, sebaiknya kau menyerahlah. Dan katakan bahwa kau takluk di bawah seranganku. Aku tahu siapa kau. Dan aku tahu bahwa kau tidak mempunyai kepandaian apapun. Percuma kau mencoba melawanku. Tak ada yang bisa untuk kau banggakan. Nah, menyerahlah. Tidak. Aku tidak mau takluk dan tunduk di hadapanmu kalau belum mencoba untuk melawanku. Parma. Bangsat kau, Sanjaya. Lebih baik kau bunuh saja aku. Tidak. Tujuanku menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil dan kerajaan bawahan, bukan untuk membunuh raja-rajanya. Pantangan bagiku untuk melakukan hal itu. Aku cuma ingin membuktikan begitulah kehebatan kerajaan Mataram. Nah, kalau kau sudah mengikrarkan diri bahwa kau takluk di bawah seranganku, maka aku akan segera berangkat dan kau bisa menjalankan kembali kekuasaanmu sesuai dengan apa yang kau lakukan sebelumnya. Bagaimana? Apakah kau mau menyatakan bahwa kau takluk? Baiklah. Aku mengakui bahwa kerajaanku takluk di bawah seranganmu. Aku mengakui bahwa kau memang hebat dan pantas menjadi raja yang besar, Sanjaya. Terima kasih. Kalau begitu, sekarang kau perintahkan seluruh prajuritmu untuk menghentikan perlawananmu. Karena aku tidak menginginkan korban lebih banyak lagi jatuh. Ya, baiklah Sanjaya. Setelah Raja Wulukepu merasa takluk di bawah serangan Prabu Sanjaya, kemudian ia pun menghentikan perlawanan prajuritnya. Dan kemudian atas keinginan Prabu Sanjaya, Raja Wulukepu mengikrarkan dirinya bahwa kerajaannya telah takluk di bawah serangan kerajaan Mataram. Nah, Baginda Wulukepu. Ya.
Terima kasih atas pengakuanmu takluk di bawah kerajaanku. Sekarang, silahkanlah kau memerintah kembali kerajaanmu sesuai dengan hukum yang berlaku di kerajaanmu. Aku secara pribadi meminta maaf atas tindakanku itu. Tidak apa-apa, Gusti Prabu. Aku mengakui bahwa kau memang hebat. Dan Mataram pantas menjadi kerajaan yang kuat dan besar. Ya, dan aku pun mengakui bahwa perbuatanmu adalah perbuatan jantan dari seorang satria yang sekaligus seorang raja. Sekali lagi terima kasih atas segala pujian yang kau berikan. Kalau begitu, aku serta para prajuritku akan segera berangkat untuk meneruskan perjalananku. Ya, silakan Raja besar dan perkasa. Dan aku pun mengucapkan terima kasih atas kedatanganmu yang mengejutkan, sekaligus membuat perhatianku untuk menjadi seorang raja yang besar sepertimu. Nah, Baginda Raja Wulukepu, aku permisi. Silakan Gusti Prabu. Prajurit-prajurit, ayo kita lanjutkan perjalanan. Ayo. Iya. Sanjaya dan Sakapalwakuna serta beberapa prajurit pilihan yang dibawa Prabu Sanjaya kemudian meninggalkan kerajaan Kahuripan. Dengan gagah dan perkasa, Prabu Sanjaya dan para prajuritnya melangkah dengan pasti bersama kuda-kudanya. Senja mulai turun, ufuk barat nampak temaram oleh warna ungu yang berpijar. Namun perjalanan mereka terus dilakukan melintasi hutan dan jalan-jalan setapak yang dipenuhi semak belukar. Setelah perjalanan mereka meninggalkan kerajaan Kahuripan sudah cukup lumayan jauhnya, tiba-tiba di sebuah tempat. Kakang Saka, aku merasakan sesuatu yang lain di tempat ini, Kakang. Nampaknya jalan-jalan di depan itu seperti telah diatur seseorang. Nampaknya kita akan mendapat kesulitan sedikit. Lebih baik kita berhenti dulu. Hup! Baik, tuanku. Berhenti! Hup! Apa yang Gusti Prabu rasakan di tempat ini? Apakah menurut Gusti kita akan terjebak? Iya, sepertinya demikian, Kakang. Lihat, Kakang. Prabu Sanjaya jadi tersentak kaget dengan apa yang dilihatnya. Rupanya ada 4 orang berkuda yang menghalangi jalan setapak itu. Sepertinya aku mengenal salah satu dari 4 orang berkuda itu. Iya, aku baru ingat. Orang itu adalah panglima dari kerajaan Kahuripan. Apakah dia tidak tahu kalau kerajaan Kahuripan telah kutundukkan? Kakang, apakah Kakang masih mengenal orang yang berpakaian seorang panglima itu? Iya, Gusti Prabu. Aku masih ingat orang itu. Dia adalah panglima kerajaan Kahuripan. Untuk apa orang itu dan teman-temannya menghadang kita? Apakah dia belum tahu bahwa kerajaannya telah Gusti Prabu taklukkan? Aku rasa dia tidak tahu, Kakang. Tapi kalau dilihat dari 3 orang teman-temannya itu, mereka bukanlah orang-orang kerajaan. Iya, sepertinya demikian, Gusti. Masih ingat denganku, Raja Sanjaya? Rasanya aku tidak akan pernah lupa denganmu, Panglima. Bukankah kita pernah bertarung, walaupun hanya sebentar? Dan juga aku tahu bahwa kau adalah Panglima Kerajaan Kahuripan. Bukankah begitu? Tidak sia-sia kau mempunyai kerajaan besar dan ilmu kanuragan yang hebat. Oh, ternyata bukan hanya dari segi ilmu kau hebat, tapi dari segi ingatan pun kau mempunyai naluri yang tajam. Aku kagum akan kehebatanmu, Sanjaya. Tapi kau pun jangan merasa bangga pernah menjatuhkanku. Aku masih ingin bermain-main denganmu untuk membuktikan apakah terhadap orang-orangku kau pun mampu menaklukkannya. Maaf, Panglima. Apa sebenarnya yang kau inginkan dariku? Bukankah masalah kerajaan Kahuripan telah selesai dan Raja Wulukepu telah menyatakan bahwa takluk terhadapku? Oh,
Kerajaan Kahuripan dan Raja Wulukepu bodoh itu memang telah kau taklukkan. Tapi apakah aku dan orang-orangku telah kau taklukkan? Ha? Kau salah sangka, Sanjaya. Jangan dikira setelah kau taklukkan kerajaan Kahuripan, kemudian aku pun akan tunduk terhadapmu. Oh, tidak, Sanjaya. Aku dan Raja Wulukepu sudah memutuskan hubungan. Dan aku berniat menggulingkan tahtanya. Dan aku pun merasa berterima kasih padamu karena kau telah meruntuhkan sebagian kekuatan prajuritnya. Jadi nanti dengan mudah aku menguasainya. Tapi sekarang aku pun mau tahu, apakah kehebatanmu bersama para prajuritmu itu mampu menundukkan orang-orangku, ha? Jadi kau berniat untuk membalas sakit hatimu ketika kau kujatuhkan tadi, begitu? Ya, bisa dibilang demikian juga. Tapi tepatnya, aku mau menjajal kekuatan dan kehebatan kau sebagai raja yang dikjaya, yang mampu menaklukkan kerajaan-kerajaan bawahan. Punya andalan apa kau, sehingga berani menantangku dan para prajuritku? Apakah kau tidak berpikir, kerajaan Kahuripan yang mempunyai banyak prajurit saja dapat aku taklukkan? Apalagi hanya kau berempat. Oh. Benar-benar sombong kau, Sanjaya. Kehebatanmu yang belum apa-apa itu sudah membuat kau jadi orang congkak. Yang kau lihat di hadapanmu sekarang ini cuma 4 orang. Tapi yang bersembunyi, justru lebih dari 4 orang, Sanjaya. Gusti Prabu, apakah kita telah terkepung, dijebak oleh Panglima itu? Entahlah, Kakang. Tapi nampaknya tidak. Mungkin mereka bersembunyi di hadapan kita. Aku harus hati-hati menghadapi orang seperti itu. Kelihatannya dia licik dan curang. Kakang Saka, kita harus berhati-hati terhadap orang itu, Kakang. Kelihatannya pasukan yang telah disiapkannya cukup banyak. Dari cara bicaranya saja, kita sudah bisa menebak. Benar, Gusti. Bagaimana dengan para prajurit kita? Apakah kita akan isyaratkan untuk mundur beberapa tapak untuk bersiap-siap, Gusti? Iya, begitupun tidak apa-apa, Kakang. Hei, para prajurit, mundurlah sedikit sambil bersiap-siap. Kenapa semua bergerak mundur? Takut? Atau barangkali bersiap-siap untuk lari? Belum apa-apa sudah ketakutan. Bagaimana, Sanjaya? Apakah kau akan tunduk terhadapku? Tunduk? Jangan bermimpi kau, Panglima. Jauh-jauh aku melakukan perjalanan bersama para prajuritku untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil. Lalu aku akan tunduk begitu saja terhadap cecurut sepertimu? Sungguh memalukan. Baiklah, kalau kau memang merasa kuat dan sanggup melawanku, ayolah kita bertempur. Siapkan seluruh orang-orangmu dan persenjataanmu untuk melawanku dan para prajuritku. Benar-benar sombong. Baiklah, kalau kau memang telah siap. Hoi, keluar semua! Dengan sebuah teriakan saja, bermunculanlah orang-orangnya Panglima Sudra dari balik semak-semak. Mereka sudah siap dengan senjata masing-masing. Setelah semua orang-orangnya Panglima muncul, Panglima Sudra masih belum memerintahkan penyerangan terhadap Prabu Sanjaya. Bagaimana, Sanjaya? Kaget? Belum seberapa, Panglima. Kalau cuma sekian saja orang-orangmu, kau pikir aku kaget? Jangan orang yang segitu banyaknya. Lebih dari itu pun aku pernah menghadapinya. Dan kenyataannya,
Aku tidak pernah kalah atau tersingkir. Keparat besar kepala. Aku jadi semakin penasaran ingin membuktikan kebenaran kata-katamu bahwa kau sanggup menghadapi orang yang jumlahnya cukup banyak, yang lebih dari banyaknya prajuritmu. Kalau kau sudah penasaran, silakan, seranglah pasukanku. Aku telah siap dengan segala kemungkinannya. Kenapa harus menunggu seranganku, ha? Baiklah Raja Sombong. Terimalah serangan dari para pasukanku. Ayo maju habisi prajurit Mataram dan rajanya. Ayo maju serang. Kakang Saka, siapkan pasukan kita untuk menyambut serangan mereka. Baik, Gusti Prabu. Ayo para prajurit, sambut serangan mereka. Ayo maju. Pertempuran pun terjadi. Orang-orangnya Panglima Sudra menyerang dengan ganas dan kejam. Namun serangan itu dapat disambut dengan perlawanan yang baik dari para prajurit Mataram dan Prabu Sanjaya. Begitu juga dengan Saka Palwakuna, dapat menjatuhkan musuh-musuhnya dengan mudah. Senja pun hilang berganti malam, dan rembulan nampak bersinar penuh. Malam itu, bulan purnama, seakan-akan rembulan tahu bahwa saat itu ada sebuah pertempuran. Dengan cahayanya yang jelas dan terang, ia pun memayungi pertempuran yang semakin seru. Barat, benar-benar hebat Prabu Sanjaya itu. Banyak sekali orang-orangku yang tewas. Kelihatannya orang kepercayaan Prabu Sanjaya yang satu itu pun sangat hebat. Kan wajar dia dari belakang. Kurang ajar. Rupanya kau mau main curang, ha? Tidak ada kata curang pada sebuah pertempuran, sobat. Untung saja kau luput dari pedangku ini. Kalau tidak, bukan mustahil kepalamu akan buntung, sobat. Rupanya kau menghalalkan semua perbuatan curang, Panglima. Baiklah, aku pun dapat menjatuhkanmu sekalipun tanpa harus berbuat curang. Ini. Percuma, walaupun kau mengeluarkan seluruh kepandaianmu. Terimalah tendanganku ini. Keparat. Ternyata kau sangat hebat, sobat. Dadaku terasa sangat sesak sekali. Pedangku jatuh. Aku masih mempunyai sebelah keris. Paksa aku harus menggunakan keris ini untuk melawan orang ini. Masih bisa bangkit. Bagus. Artinya semangat bertarungmu benar-benar tinggi. Tapi sayang sekali, mungkin aku tak akan membiarkanmu kau hidup-hidup di jagat ini. Manusia sepertimu akan berbahaya kalau dibiarkan hidup dan dikasih hati. Barat, banyak bicara. Buktikan ocehanmu itu. Inilah peluang untuk menghajarnya. Kerisku terbentang jauh. Keparat. Aduh, tanganku mudah sekali. Nah, itu ada sebilah pedang. Aku akan meraihnya. Iya, untuk menghajar dia. Iya. Dia mau mengambil pedang yang tergeletak di tanah itu. Kurang ajar. Rasakan ini. Iya.
Panglima ini sudah tak berdaya lagi. Bagaimana dengan orang-orangnya? Kau telah menjatuhkannya. Berarti dengan mudah kita membujuk mereka agar segera menyerah, Kakang. Aku rasa lebih baik beri perhatian pada mereka untuk menyerah dan menyingkir. Iya, benar. Hoi orang-orang Panglima Sudra, lebih baik hentikanlah perlawanan kalian. Lihatlah kemari, pimpinanmu telah kami jatuhkan. Dia tak berdaya. Menyerah saja. Ayo kita menyerah saja. Dengan menghentikan perlawanan kalian, artinya kalian tak akan membuang nyawa dengan percuma. Nah, bagus kalau kalian segera menyadari kesalahan kalian. Sekarang pergilah, tinggalkan Panglima ini sendirian di sini. Ayo, pergi. Kita kembali saja ke rumah. Biarkan makan. Panglima Sudra, bagaimana sekarang? Apakah kau masih tetap bersikeras untuk melawanku? Terbukti bukan kata-kataku itu? Bahwa aku dan para prajuritku tidak mudah kau anggap enteng. Kau memang hebat, Sanjaya. Aku percaya. Tapi kalau kau sekarang membiarkan aku hidup, artinya kau memberiku peluang untuk balas dendam. Begitu. Lantas apa maumu, Panglima? Bunuhlah aku. Aku tidak mau tersiksa seperti ini. Aku sekarang benar-benar putus asa. Kau telah menghancurkan segala yang telah kurintis untuk menguasai Kahuripan. Ayo, bunuhlah aku. Hidup percuma. Aku sudah tidak mempunyai bawah lagi di mata orang-orang. Seandainya aku kembali ke Kahuripan, seandainya aku kembali ke Kahuripan, cuma hukumanlah yang menantiku. Bunuhlah aku, Sanjaya. Kalau tidak, nanti kau akan menyesal. Tidak. Aku bukan seorang pengecut yang begitu saja membunuh orang yang tak berdaya. Selagi aku masih memberimu kesempatan hidup, sadarlah dan segeralah bertobat untuk mendekatkan diri pada Sang Hyang Agung. Tidak. Dalam hidupku, aku tidak pernah mengenal dewa. Hidup dan mati bukan ditentukan oleh dewa, tapi melainkan oleh jalan hidup kita sendiri. Astaga. Sudah sejauh itukah, Panglima, pandangan hidupmu? Kematianmu sudah dekat. Sadarlah. Dan jangan terpengaruh dengan kehidupan dunia sehingga kau melupakan Sang Hyang Agung. Ayo, bunuhlah aku. Tuanku, bagaimana kalau kita tinggalkan saja orang ini? Kita biarkan saja dia di situ. Percuma kita menasihati dia dan memberikan jalan yang baik kalau dia sendiri lebih memilih jalan yang salah. Iya, baiklah. Ayo, Kakang, perintahkan seluruh prajurit kita untuk berangkat. Kemana kalian? Sanjaya
Raja Dungu. Bunuhlah aku. Keparat. Kebetulan ada sebilah kerisku. Akan kuhajar dengan keris ini Raja Dungu itu. Aku lengah. Untung kau telah menyelamatkan aku, Kakang. Hanya kelengahan kecil saja, Gusti. Dan Gusti masih dalam keadaan selamat. Tidak, Kakang. Kelengahan seperti itu bukanlah kelengahan kecil. Kalau saja Kakang tidak menyelamatkan aku, mungkin keris itu akan bersarang di punggungku, Kakang. Ayo, Kakang. Kita lanjutkan perjalanan. Baik, Tuanku. Ayo semuanya, kita lanjutkan perjalanan. Setelah mengalami sedikit hambatan dari Panglima Sudra yang sebenarnya bekas Panglima Kerajaan Kahuripan, Prabu Sanjaya dan Sakapalwakuna serta prajurit-prajuritnya kembali melanjutkan perjalanannya. Malam kembali sunyi dan lengang. Kehiruk-pikukan yang barusan saja terjadi kini lenyap seperti tertiup angin. Kakang Saka, bagaimana kalau kita istirahat dulu, Kakang? Nampaknya suasana sudah terlalu malam. Kita lanjutkan besok pagi saja perjalanan kita, Kakang. Terserah Gusti Prabu. Hamba hanya menuruti saja. Kalau memang Gusti telah lelah, apa salahnya kita istirahat, Gusti? Iya. Sebaiknya kita memang istirahat, Kakang. Aku rasa tempat ini sangat cocok untuk istirahat kita dan membuat tenda. Berhenti! Hop! Gusti. Iya. Tempat ini memang cocok untuk memasang tenda, Gusti. Iya. Kita memang akan istirahat di sini sambil menunggu esok pagi, Kakang. Setelah memutuskan diri untuk istirahat, para prajurit yang jumlahnya hanya beberapa orang itu kemudian membuat tenda kecil untuk beristirahat. Setelah itu, 2 orang prajurit yang lain membuat api unggun untuk menghangatkan tubuh. Ya, udara di situ memang terasa dingin, walaupun seharian itu tidak turun hujan. Sunyi sekali rasanya malam ini. Dalam keadaan seperti ini, membuat pikiranku teringat dengan istriku. Wulan, lama sekali rasanya kita berpisah. Tiba-tiba saja kerinduanku muncul terhadapmu. Sang Hyang Agung, lindungilah keselamatan istriku. Aku sangat mencintai istriku. Apalagi jika mengingat kandungan istriku yang sudah 4 bulan itu. Kasihan kau, Wulan. Terlalu banyak melakukan perjalanan yang jauh. Aku begitu sangat mengkhawatirkan dirimu. Kakang, kelihatannya Kakang banyak melamun. Apa yang Kakang pikirkan? Apakah mengenai Anting Wulan? Ya, Gusti Prabu. Hamba memang sedang memikirkan keadaan istri hamba. Entah bagaimana kabarnya dia sekarang. Hamba benar-benar mencemaskannya, Gusti. Apalagi dia sedang mengandung. Iya ya. Aku baru ingat kalau istrimu sedang mengandung, Kakang. Doakan saja, Kakang. Mudah-mudahan Anting Wulan dalam keadaan selamat. Artinya tak mengalami halangan atau rintangan apapun. Tapi aku percaya Anting Wulan bisa menjaga dirinya. Iya, itulah harapan hamba, Gusti. Ya, kalau kau sudah memahami, aku harap Kakang Saka jangan terlalu banyak melamun. Perjalanan kita masih cukup panjang dan tentunya banyak memakan waktu dan tenaga, Kakang. Iya, Gusti Prabu. Hamba melamun cuma sekedar mengingat dan membasuh kerinduan ini. Iya. Kakang, kemarilah mendekati perapian ini.
suasana malam ini begitu dingin. Apakah Kakang tidak merasa kedinginan? Iya, Gusti. Sudahlah Kakang. Jangan terlalu banyak dilamunkan mengenai Anting Wulan. Kalau dia dalam keadaan selamat atau baik-baik, nanti pun akan bertemu. Ya, aku memahami betapa kerinduan seorang suami jika meninggalkan istri cukup lama. Ya, apalagi sang istri dalam keadaan hamil. Tapi aku percaya padamu, Kakang. Kakang dapat menguasai kerinduan Kakang. Terima kasih, Gusti. Gusti benar-benar seorang raja yang memahami kaulanya. Ya. Suasana di sini memang cukup dingin, Gusti. Iya. Gusti. Iya, Kakang. Sepertinya ada seseorang yang tengah mengamati perkemahan kita. Nampaknya demikian, Kakang. Apakah kita akan menghadapi masalah lagi, Kakang? Iya. Nampaknya kita akan menghadapi masalah baru, Gusti. Oh ya. Bagaimana kalau hamba lihat siapa orang yang mengamati kemah kita ini, Gusti? Iya. Berhati-hatilah, Kakang. Baik, Gusti. Perlahan-lahan, Saka Palwaguna bergerak sambil mengendap-endap. Dan ketika ada sebuah pohon besar, ia pun melompat berdiri di atas sebatang pohon itu untuk mengamati siapa orang yang berani mengintai kemah itu. Di mana orang yang mengintai itu? Nah, itu dia. Hei, nampaknya orang itu seperti seorang wanita. Seorang wanita mau apa di malam-malam begini? Berkeliaran di tempat ini. Akan kutangkap dia. Jangan, lepaskan aku. Jangan, aku tidak mau kalian bawa ke hutan itu. Jangan, tolong. Aku harap jangan. Tenang. Aku bukan orang jahat. Tenang, Nona. Nona, apa sebenarnya yang telah terjadi terhadapmu? Bohong. Aku tidak percaya kau orang baik-baik. Bukankah kau adalah salah satu dari gerombolan yang merampok rumahku dan membawa aku ke hutan itu? Hei, apakah tampangku ada potongan seorang perampok? Lihatlah baik-baik. Dan apakah aku mirip salah satu dari para perampok yang menangkapmu itu? Iya. Sepertinya dia memang bukan seorang perampok. Ya, aku tidak melihat dia di antara para perampok itu. Tapi kalau bukan perampok, kenapa dia berada di hutan ini? Kalau Tuan bukan perampok, lalu kenapa Tuan berada di tempat ini? Aku adalah rombongan dari Kerajaan Mataram yang sedang melakukan suatu perjalanan panjang. Kalau aku serta rombongan Gusti Prabu ada di tempat ini, itu tidak lain, hanyalah sedang istirahat. Oh ya, lalu Nona sendiri kenapa berada di tempat ini? Bisakah kata-kata Tuan ini dipercaya? Terserah. Kalau Nona mau percaya, silahkan. Dan kalau tidak, silahkan. Yang jelas, aku dan rombongan itu bukanlah para perampok seperti yang Nona duga. Baiklah kalau begitu. Mudah-mudahan saja kau orang baik-baik. Aku berada di tempat ini karena lari dari kejaran para perampok yang telah menculikku. Aku kabur dari sarang mereka di saat mereka tengah tidur kelengahan. Kalau begitu, lebih baik sekarang kita ke sana saja. Bergabung dengan Gusti Prabu. Ayo. Tapi apakah... Sudahlah. Kenapa harus menduga yang tidak-tidak? Kalau aku mau berbuat jahat, mungkin sudah dari tadi aku lakukan. Ayo. Baiklah, Tuan. Jadi Tuan ini adalah rombongan dari Kerajaan Mataram. Dan iya. Ini adalah Gusti Prabu Sanjaya? Benar. Maafkan hamba, Gusti. Sekalipun Gusti bukanlah junjungan kami, tapi Gusti adalah seorang raja. Sekali lagi, maafkanlah kelancangan hamba yang telah menuduh Gusti dan para prajurit Gusti adalah rombongan para perampok. Sudahlah.
Tidak apa-apa. Di mana tempat tinggalmu, Nona? Cukup jauh, Gusti. Melewati 2 desa dari sini. Hamba sebenarnya ingin pulang, tapi takut. Takut bertemu dengan para perampok itu. Mereka kejam, tidak peduli terhadap seorang wanita. Teman hamba saja masih ditahan oleh mereka. Apa yang mereka lakukan terhadap gadis-gadis macam kau? Mereka akan memperlakukan sesuka hati mereka. Disiksa, diperkosa, kemudian setelah itu dibunuh. Entah bagaimana sekarang nasib teman-temanku. Gusti, sebaiknya kita tinggalkan tempat ini sebelum para perampok itu datang dan mengamuk. Tidak. Aku mau tahu siapa sebenarnya mereka. Lagi pula untuk apa aku harus pergi? Aku toh di sini sedang istirahat. Kau tidak perlu takut, Nona. Aku akan melindungimu. Tapi mereka cukup banyak, Gusti. Dan kelakuan mereka sangat kejam sekali. Lebih banyak mana dengan para prajuritku ini? Hampir sama, Gusti. Ya sudahlah kalau begitu. Yang penting, sekarang kau tenang-tenanglah di sini. Aku dan para prajuritku akan menyambut kedatangan mereka. Setelah urusanmu ini beres, besok kau dapat kembali ke rumahmu dengan tenang. Apakah Gusti yakin bahwa Gusti akan mampu melawan mereka? Ya, kita lihat saja nanti. Gusti, sepertinya ada beberapa orang berkuda menuju ke tempat ini. Iya, aku pun mendengarnya, Kakang. Oh, Gusti, itu pasti mereka. Mereka pasti semua akan membantai kita. Bagaimana ini? Gusti, aku takut, Gusti. Tenanglah. Keselamatanmu sekarang ada di tangan kami. Kau tak perlu khawatir. Kami semua akan mencoba melawannya. Oh, Sang Yang Agung, lindungilah aku. Aku tidak mau dibawa oleh mereka. Mereka kejam. Oh, lihat, itu mereka. Ternyata kau berada di sini, betina liar. Hei, kemari kau. Tidak, jangan. Aku tidak mau. Jangan. Tenanglah, Nona. Kami akan melindungimu. Tenang. Oh, aku baru ingat. Rupanya ada mangsa baru, Ternyata pelarianmu cukup membawa keberuntungan bagiku, Nona. Hei, siapa kalian semua? Dan kenapa berada di tempat ini? Kau tahu, daerah ini adalah termasuk daerah kekuasaanku, para gerombolan hutan jati. Karena kau telah lancang memasuki daerah kami tanpa izin. Sekarang serahkanlah harta dan semua barang-barang kalian itu. Oh, jadi begitukah penguasa hutan jati ini? Kalau ada seseorang atau sebuah rombongan memasuki hutan ini tanpa izin, harus menyerahkan semua barang bawaannya. Begitu? Kalau menurut dugaanku, kalian bukanlah seorang penguasa suatu tempat, tapi kalian adalah para perampok yang haus dan kemaruk harta. Parah kau. Sudah merasa salah, masih saja mau berbicara lancang. Sebelum aku terlanjur jadi murka, lebih baik sekarang kau serahkan seluruh hartamu dan biarkan aku membawa gadis itu. Kalau tidak, maka kau nanti akan menyaksikan aku menghajar atau menjerat gadis itu dengan kudaku, seperti gadis yang kau lihat itu. Ah, Surti, kasihan kau. Sungguh malang nasibmu. Biadab, sungguh biadab sekali perbuatan kalian. Kalian semua telah membunuh kawanku. Oh, Surti. Tidak perlu marah, Nona. Namanya juga sudah takdir. Kalau nasib buruk telah menimpa kawanmu itu, artinya dia sedang bernasib sial. Dan kau mungkin akan mengalami nasib yang sama seperti temanmu itu. Kurang ajar, perampok edan. Rupanya manusia seperti kalian tidak bisa diperingatkan. Mungkin harus dengan cara lain agar kalian semua akan kapok. Kutu busuk, banyak bicara. Kawan-kawan, ayo tujang dan rampas harta yang dimiliki orang-orang itu. Ayo maju.
Para gerombolan perampok itu menerjang bagaikan setan. Ia tidak peduli lagi dengan kehebatan lawannya. Pertempuran terus berlangsung dan tidak beberapa lama pun akhirnya kemenangan berada di tangan Prabu Sancaya. Walaupun sebagian dari mereka banyak yang melarikan diri. Sungguh tidak kusangka perlawanan Gusti dan para prajurit Gusti sungguh hebat. Hanya cuma beberapa gebrakan saja Gusti sudah dapat membuat mereka tak berdaya. Terima kasih Gusti. Kalau tidak ada Gusti dan para prajurit, mungkin hamba sudah dibawa mereka. Iya, semua itu yang mengatur adalah Sang Hyang Agung, Nona. Pertolongan ini hanyalah perantara saja. Nah, sekarang beristirahatlah dengan tenang. Besok pagi Nona dapat kembali tanpa ada gangguan dari mereka. Iya, Gusti. Setelah kejadian itu, mereka pun kembali istirahat. Malam bertambah larut, waktu terus berputar. Fajar masih mengintip di ufuk timur, dan embun belumlah mengering. Namun perjalanan mereka kembali dilanjutkan. Untunglah masih ada kuda yang tertinggal dari para perampok itu, Kakang. Sehingga gadis itu dapat kembali dengan tenang. Kalau tidak, wah, mungkin kita bisa-bisa mengantarkan dia. Benar, Gusti. Kakang Saka, bagaimana menurut Kakang tentang perjalanan ini? Apakah di hati Kakang ada ganjalan yang mungkin menyebabkan Kakang kurang setuju dengan tindakanku ini? Tidak, Gusti. Dalam hati hamba sama sekali tak ada ganjalan mengenai perjalanan Gusti dalam menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil. Menurut hamba, perjalanan ini sangat baik. Bukankah perjalanan Gusti ini bukanlah suatu perjalanan yang jahat, yang artinya mencoba menguasai kerajaan-kerajaan kecil? Gusti melakukan perjalanan ini hanya ingin membuktikan keperkasaan Gusti sebagai raja yang besar dan juga sebagai raja yang mempunyai pemikiran yang maju. Gusti tidak perlu mengkhawatirkan perasaan hamba. Hamba bicara secara jujur bahwa hamba setuju dengan perjalanan Gusti ini. Di samping itu, hamba pun jadi mendapat pengalaman yang lebih dalam, baik masalah ketatanegaraan, kerajaan-kerajaan lain, dan juga kekuatan-kekuatan pertahanannya, Gusti. Syukurlah kalau kau tidak mempunyai dugaan dan ganjalan-ganjalan buruk di hatimu, Kakang. Mungkin perjalananku ini dalam menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil bukan hanya di tanah Jawa ini. Mungkin aku akan terus bergerak ke tanah seberang, Kakang. Daratan Cina, dan seterusnya selama aku masih mampu melakukan perjalanan itu sendiri. Hamba pun akan terus membantu dan mengikuti perjalanan ini selama hamba mengabdi pada Gusti dan Mataram. Terima kasih, Kakang. Semua jeripayah Kakang adalah sebuah pengabdian yang tidak ternilai, sekalipun dengan harta atau kepeng. Gusti, setelah menaklukkan Kahuripan, Gusti akan melanjutkan perjalanan kemana? Ya, mungkin kita akan terus ke selatan, Kakang. Dan setelah kerajaan di selatan kita taklukkan, kita akan terus melanjutkan perjalanan ke arah timur, yaitu ke daerah Blitar. Perjalanan itu pun kemudian terus berlanjut ke arah selatan. Perjalanan memakan waktu yang cukup lama. Setelah beberapa lama, Prabu Sanjaya dan Sakapalwakuna serta beberapa prajuritnya menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil, maka saat untuk kembali ke Mataram pun akhirnya tiba. Ya, kita tinggalkan perjalanan kembalinya Prabu Sanjaya dan para prajuritnya ke Mataram. Sekarang kita tengok Anting Wulan yang juga sedang menuju Mataram bersama kudanya Si Tunggul. Terasa lelah juga setelah beberapa hari lamanya melakukan perjalanan. Aku haus. Kebetulan di desa ini ada kedai. Sebaiknya aku istirahat di kedai itu untuk minum. Hiya!
Cukup ramai juga kelihatannya kedai minuman itu. Jalan kelihatan begitu ramai. Ada apa ya? Kelihatannya mereka cukup gembira. Terlihat dari wajah mereka yang cerah. Sebaiknya kutanya saja pada pemilik kedai ini. Pak Tua, kelihatannya warga desa di sini sangat gembira sekali. Ada apa? Apakah ada peristiwa yang mengembirakan? Iya, memang tadi ada sebuah peristiwa yang amat menarik dan menyenangkan. Jarang sekali hal itu terjadi di desa ini. Nona mungkin mengenal Gusti Prabu Sanjaya. Iya, kenal. Kenapa dengan beliau? Barusan tadi itu tuh Gusti Prabu Sanjaya lewat di desa ini bersama para prajuritnya. Kelihatannya mereka gagah-gagah sekali. Dan kelihatannya Gusti Prabu baru saja habis melakukan perjalanan jauh. Jadi Gusti Prabu dan para prajuritnya baru saja melewati desa ini? Iya, benar. Untuk apa Bapak dusta? Ada apa dengan Gusti Prabu itu, Nona? Tidak, Pak. Saya cuma merasa gembira karena salah satu dari para prajurit itu ada suami saya. Ada suami Nona? Wah, bukan main. Kalau begitu, suami Nona adalah seorang prajurit Mataram yang besar serta gagah. Pak Tua bisa saja. Nona mau minum atau makan apa? Minum saja, Pak Tua. Ini. Terima kasih, Pak Tua. Ini. Tidak usah, Nona. Sudah, ambil ini, ambil. Bapak tidak perlu bayaran, Nona. Tidak, Pak. Saya minum bukannya minta, tapi beli. Terimalah. Ini adalah rezeki Bapak. Jangan menolak apa yang telah menjadi rezeki Bapak. Semua ini adalah pemberian Sang Yang Agung. Nona. Terima kasih, Pak Tua. Saya akan melanjutkan perjalanan saya. Permisi. Dengan perasaan gembira dan haru, Anting Wulan memacu kudanya dengan cepat. Ia ingin segera sampai ke Mataram. Namun apa yang terjadi setelah sekian jauh berkuda dan hampir mendekati Mataram? Tiba-tiba ada sesuatu yang dirasakan Anting Wulan. Perutku. Kakang, perutku sakit sekali. Aku sampai lupa dengan kandunganku ini. Saking gembiranya ingin bertemu Kakang Saka, aku lupa dengan keadaanku yang sedang hamil ini. Tunggul, perlahanlah kau berjalan. Yang penting kita sampai ke Mataram. Untung saja Mataram tinggal beberapa apa lagi dari sini. Kalau tidak, mungkin aku sudah tidak kuat lagi. Perutku sakit, mungkin karena guncangan-guncangan dari punggung kuda ini. Hai Tunggul, perlahan kita berjalan. Hiya. Perutku terasa sakit sekali. Untunglah sakit ini tidak begitu parah. Dan rasanya tidak ketika aku berada di Bukit Tengkorak. Kepalaku mulai pening. Aduh, Kakak. Gusti Prabu, jarak kita ke Mataram sudah dekat, Gusti. Iya, Kakang. Mudah-mudahan Anting Wulan sudah sampai duluan ke Mataram, Kakang. Agar kerinduan Kakang dapat segera terobati. Gusti Prabu bisa saja bergurau. Bukankah itu yang kau inginkan, Kakang? Sedikitnya kita memang sudah harus merasa gembira setelah melakukan perjalanan yang cukup melelahkan ini, Kakang. Benar, Gusti. Walaupun hanya sedikit, kita memang harus merasakan kegembiraan itu, Gusti. Gusti, lihat betapa gembiranya rakyat menyambut kedatangan kita. Sepanjang jalan Gusti dilulukan rakyat. Iya, aku memang sangat mencintai rakyatku, Kakang. Dengan sendirinya rakyat pun gembira atau senang atas kehadiranku di tengah-tengah mereka.
adanya. Prabu Sanjaya memang sangat dihormati rakyatnya. Ia bagaikan Meru yang menjulang tinggi serta meletakkan kakinya jauh di atas kepala raja-raja yang lain. Selama ia berkuasa di tanah Jawa yang berikat pinggang samudra dan berdada gunung-gunung, rakyatnya hidup aman dan tentram. Semua ini adalah berkat kemurahan dan anugerah yang diberikan Sang Hyang Agung kepadaku, Kakang. Menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah seperti menjadi seorang pesuruh. Tanggung jawabnya sangat banyak dan berat. Seorang raja atau seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab di dunia, tapi di akhirat pun kita akan bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan kita selama memimpin rakyatnya di dunia. Iya, itulah beratnya seorang pemimpin, Kakang. Benar, Gusti. Di samping itu seorang pemimpin tidak hanya mengandalkan tampangnya wajahnya saja dan cantiknya rupa, tapi juga dia harus pandai memimpin rakyatnya dan mencintai rakyatnya, dan juga mempunyai daya pikir yang luas untuk kemajuan negerinya, Gusti. Tepat sekali apa yang Kakang katakan. Banyak yang telah kita jumpai sepanjang perjalanan kita dalam menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil. Rata-rata dari mereka memimpin rakyatnya tidak berdasarkan pemikiran yang dalam. Mereka tidak dilandasi dengan ketatanegaraan yang kuat dan pertahanan benteng yang kokoh, baik kekuatan diri sendiri ataupun kekuatan dari kerajaannya sendiri. Sungguh sangat disayangkan. Makanya mereka tak mampu menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Iya, tidak seperti hanya Gusti Prabu yang telah memahami dengan segala sesuatunya. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan dengan merasakan sakit di perutnya, Anting Wulan pun sampai ke Mataram. Matahari mulai meninggi, sinarnya pun terasa menyengat. Rombongan Prabu Sanjaya dan Sakapalwaguna serta para prajurit pun hampir mendekati Mataram. Untunglah aku sudah sampai. Mungkin Kakang Saka dan Gusti Prabu masih dalam perjalanan. Kepalaku kembali berdenyut-denyut. Ayo tunggu. Kita sudah dekat ke pintu gerbang kerajaan. Iya. Apakah sakit di perutku ini akan mempengaruhi keadaan bayi yang kukandung? Oh, Sang Yang Widi, berilah keselamatan bagi anakku nanti jika melahirkan. Aku tidak ingin mempunyai seorang anak yang cacat. Perutku. Ayo tunggu. Cepatlah sedikit. Aku berharap mudah-mudahan kau sudah sampai di istana. Aku benar-benar mencemaskan dirimu, Wulan. Entah kenapa, tiba-tiba saja perasaanku jadi tidak enak. Apakah ada sesuatu yang terjadi terhadap Wulan? Kakang Saka kelihatannya Kakang melamun lagi. Ada apa, Kakang? Bukankah kita hampir sampai ke istana? Tidak, Gusti Prabu. Tidak ada apa-apa. Hanya perasaanku tiba-tiba saja tidak enak, Gusti. Apakah kau memikirkan Wulan? Iya, Gusti. Hamba seakan-akan mendapat firasat buruk tentang Anting Wulan, Gusti. Jangan terlalu dibawa perasaan, Kakang. Semua itu hanya akan membuat Kakang jadi tidak tenang. Kita lihat saja nanti, apakah Anting Wulan sudah sampai di istana atau belum. Dan aku harap Kakang membuang perasaan Kakang yang kurang enak itu. Iya, Gusti. Syukurlah, para prajuritku telah mengetahui kedatanganku. Mereka telah menyambut kita, Kakang. Para prajurit Mataram telah menyambut kedatangan Prabu Sanjaya rajanya setelah menempuh perjalanan panjang menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil. Kemeriahan sambutan pun terlihat. Sementara itu matahari mulai condong ke arah barat.
para pendengar, bagaimanakah perasaan Sakapal Waguna setelah melihat istrinya Anting Wulan dalam sakit? Dan sakit apakah yang diderita oleh Anting Wulan? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur. Sampai jumpa.